Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati pula, marilah kita segera mulai acara pada siang hari ini, yaitu tentang sosialisasi program sekolah SMP Negeri 1 Bogor tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan ini berlangsung karena memang acara ini harus disampaikan bahwa program sekolah itu harus diketahui oleh seluruh warga sekolah. Sebenarnya undangan yang kami sampaikan tidak hanya kepada guru, tetapi termasuk tenaga administrasi. Supaya apa? Supaya tahu bahwa sekolah kita ke depan akan melakukan hal ini. Dan awal tahun mestinya hal seperti ini selalu menjadi budaya kita laksanakan. Tetapi ini bulan Oktober bukan berarti terlambat, tidak ada kata terlambat. Yang penting ini nanti tersampaikan kepada Bapak Ibu. Bahkan sesudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan tas, nanti hal ini pun semestinya disampaikan kepada komite sekolah dan juga kepada orang tua wali siswa, sehingga kegiatan sekolah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Acara siang hari ini yang pertama nanti pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian program sekolah, acara yang ketiga lain-lain, dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk menghemat waktu, karena ini sudah pukul 13.50, pada pukul 13.14. Oh iya betul, 13.50, dan nanti harus 14.30 kalau bisa kita selesai. Oleh karena itu kita akan segera mulai acara ini. Mari kita buka bersama acara sosialisasi pada siang hari ini dengan menundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya adalah penyampaian program sekolah. Untuk itu kepada narasumber, yaitu Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana Bapak Ibu telah memenuhi undangan dari kami, yaitu untuk menyampaikan program sekolah SMP Negeri 1 Jepogor tahun 2024-2025. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Pak Sabar tadi bahwa setiap awal tahun pelajaran ini seharusnya kepala sekolah menyampaikan program yang disampaikan kepada seluruh warga sekolah. Juga program itu disampaikan kepada orang tua siswa. Untuk orang tua siswa, sampai dengan saat ini kita belum bisa menyampaikan itu. Ya barangkali nanti di minggu depan
ya, atau barangkali bulan depan kita mengundang orang tua untuk menerima sosialisasi tentang program sekolah. Sementara ini kami sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan program sekolah, ya, maka saya perlu menyampaikan dulu tentang profil saya. Ya, saya di sini sudah 1 tahun persis, 1 tahun lewat beberapa minggu, Bapak Ibu. Ya, dan saya di sini terasa sangat nyaman karena Bapak Ibu semuanya mempunyai potensi yang luar biasa. Oke, jadi nama saya Pak Trihandoyo, ya pasti semua sudah kenal ya. Nah, saya lahir di Boyolali tanggal 30 Juli 1966. Ya, berarti tinggal 2 tahun kurang ya sudah memasuki masa pensiun. Alamat saya di Ngabuh, Kiringan, Boyolali. Ya, Unit Kerja SMP 1 Cepogo, jabatan kepala sekolah. NIP itu ya pangkat guru ahli Patia golongan 4B. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan program sekolah, maka saya perlu mengingatkan kembali tentang visi SMP Negeri 1 Cepogo. Ya. Visi SMP Negeri 1 Cepogo adalah terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, dan berprestasi, berbudaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, dan berprestasi ini satu paket ya, yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya. Orang yang beriman tapi kalau tidak bertakwa ya percuma. Harapan kita ya, orang yang beriman itu sekaligus bertakwa. Artinya kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Seseorang yang berprestasi harus diikuti dengan iman dan bertakwa. Salah satu visi SMP Negeri 1 Cepogo adalah seperti itu. Visi itu adalah suatu pandangan ke depan. Ya. Kedepannya kita itu akan menuju kemana? Itu pandangan kita ke depan. Ya, salah satunya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berprestasi. Baik itu prestasi dalam bidang akademik, ya, non akademik, maupun dalam karakter diri siswa tersebut. Kemudian berbudaya lokal dan berwawasan lingkungan. Kita mengutamakan budaya-budaya yang ada di sekitar Cepogo. Kita menggunakan wawasan kita, ya, kita utamakan dulu di wilayah Kecamatan Cepogo. Karena masing-masing sekolah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan geografis, ekonomi, ya, tingkat kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Harapannya ke depan, kalau anak-anak kita itu mendapatkan suatu pekerjaan di daerahnya masing-masing, itu bisa menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Tetapi kalau siswa tersebut bisa keluar dari daerah Kecamatan Cepogo, ya, misalnya ke Semarang, ke Jogja, ke luar Jawa, atau bahkan ke luar negeri, ya, maka harapan kita anak-anak kita itu bisa berdaya saing global. Ya,
artinya apa yang kita dapatkan dari budaya lokal, dari wawasan kita terhadap daerah kita sendiri itu bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan sehingga bisa bersaing secara global. Ya, contoh sudah ada, Bapak Ibu, di Tumang. Ya, di Tumang itu ya awalnya juga budaya lokal. Ya, pembuatan itu secara manual, hanya industri kecil, tetapi sampai sekarang ya itu bisa berkembang melesat jauh, ya, bisa berdasarkan global tingkat dunia. Nah, ini harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu ke depan ya itu kita bentuk ya manusia yang beriman, bertakwa, berprestasi, berbudaya lokal, berwawasan lingkungan untuk bisa berdaya saing global. Nah, itu visi kita. Kemudian Bapak Ibu, untuk meraih visi itu, ya, ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang kita sebut dengan misi. Ya. Nah, misi itu adalah langkah-langkah strategis yang praktis untuk mencapai visi. Jadi langkah-langkah strategis untuk mencapai visi. Nah, langkah-langkah strategis itu bisa saya katakan sebagai program sekolah. Ya, jadi sekolah itu mau melakukan seperti apa? Sekolah itu mau melakukan seperti apa? Itulah yang akan kita tempuh, Bapak Ibu. Nah, untuk meraih visi tersebut. Nah, visi itu bisa tercapai dalam jangka waktu panjang, ya, dalam jangka waktu menengah, ataupun dalam jangka waktu pendek. Sehingga program sekolah itu bisa tercapai ya dalam waktu yang singkat, menengah, atau dalam jangka panjang. Tapi sudah jelas dalam jangka panjangnya adalah seperti visi yang disampaikan tadi. Bapak Ibu, ya, saya akan menjelaskan program sekolah satu persatu. Ya. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non akademik melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta, dan memberikan pembinaan tambahan. Peningkatan prestasi, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ya, sekolah kita itu selain meningkatkan prestasi akademik ya, non akademik juga ditambah dengan karakter. Banyak sekali lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun swasta, ya, utamanya adalah akademik dan non akademik. Itu banyak sekali. Ya. Saya mengharapkan setiap ada lomba-lomba seperti itu, ya mari kita ikuti. Kita beri kepercayaan kepada anak untuk bisa bersaing dengan anak-anak dari sekolah yang lainnya. Nah, tentunya dengan pembinaan, ya, kita siapkan anak-anaknya, kemudian kita bina dengan baik. Lomba-lomba yang sifatnya rutin, yang setiap tahun itu diadakan, itu banyak sekali. Sehingga masing-masing Bapak Ibu yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan lomba-lomba tersebut, saya mohon bisa mencari siswa jauh hari sebelumnya. Oh, besok ada lomba membaca Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tahun ada. Ya. Jauh hari sebelumnya sudah dipilih, oh anak ini berbakat, kita beri pembinaan.
Oh, setiap tahun itu ada lomba LCC tentang kewarganegaraan. Ya, kita pilih anak-anak itu, kemudian kita bina. Ada lomba matematika, IPA dan IPS tingkat kabupaten. Ya, kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini. Nah, kalau persiapan kita itu matang, ya insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Bapak Ibu, macam-macam lomba yang setiap tahun diadakan itu, ya, diantaranya adalah ya, FLS2N, itu meliputi tari kreasi, musik tradisional, ya, gitar duet, solo vokal, desain poster. Itu setiap tahun pasti ada. Kemudian ada lomba maksi, ya, ada cerdas cermat Islam, pidato, tilawah, tartil, tahfidz, kaligrafi. OSN sekarang diganti dengan KSN. Ya, ini kaitannya dengan lomba maksi juga, matematika, IPA dan IPS. Ya. Terus LCC Pancasila dan wawasan kebangsaan itu juga setiap tahun ada. Ya, Krenova pembacaan Pancasila, kemudian dari Dinas Karpus itu sering mengadakan lomba storytelling, mendongeng, mencopat, membaca aksara Jawa. Ya, terus ada lomba FTBI, kemudian barangkali ada PBB, ya, Popda dan OOSN itu juga setiap tahun ada. Nah, Bapak Ibu, sekolah yang baik, ya, itu pandangan masyarakat itu berbeda dengan pandangan Bapak Ibu guru yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu guru yang tahu persis tentang dunia pendidikan, sekolah yang baik itu bisa dilihat dari rapot pendidikannya. Ya, apakah rapot pendidikannya itu sudah baik atau belum, itu bisa dilihat dari situ. Apakah dari tahun ke tahun ada peningkatan atau tidak, ya bisa dilihat dari situ. Tetapi masyarakat tidak bisa melihat itu. Masyarakat melihatnya, ya, oh, anak-anak dari SMP Negeri 1 Cepogo mendapatkan juara 1 lomba pidato. Anak-anak SMP Negeri 1 Cepogo mendapatkan juara 1 lomba matematika tingkat kabupaten. Nah, kalau banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang kita raih, masyarakat berpandangan, oh benar, SMP Negeri 1 Cepogo itu memang sekolah yang baik. SMP Negeri 1 Cepogo itu anak-anaknya mempunyai karakter yang bagus, sopan-sopan, tidak ada yang nakal, selalu tertib di dalam kehidupan sehari-hari. Ini itu pandangan masyarakat, itu yang bisa dilihat secara langsung seperti itu. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita tingkatkan itu. Kemudian, ya, program yang berikutnya yaitu mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, barangkali kita tidak bisa memberikan banyak sekali program ekstrakurikuler karena terkendala pembina kita barangkali ada yang tidak bisa memberikan ekstra yang lainnya. Ya. Yang sudah kita tentukan ekstrakurikuler di sekolah kita adalah pramuka, PNR dan UKS, seni rupa dan musik tradisional, BTA, ya, maksi, olahraga dan paduan suara. Nah, ini yang sudah kita tentukan dan sudah kita tuangkan dalam bentuk SK. Ya, sebenarnya kalau kita mau juga banyak sekali ekstra-ekstra yang lainnya.
Nah, kita menentukan ini dulu Bapak Ibu, dan siswa kita beri kebebasan untuk memilih bakat sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Nah, saya harapkan Bapak Ibu untuk ekstra ini bisa berjalan dengan baik, ya, barangkali seminggu sekali, ya, atau barangkali kalau situasi yang tidak memungkinkan, ya, bisa insidental. Artinya misalnya ada kegiatan tentang kaitannya dengan ekstra ini, ya, itu baru bisa kita bina, ya. Jadi misalnya ada katakanlah misalnya olahraga, ya. Nah, misalnya ada lomba, ya, bulu tangkis misalnya, ya, kita tidak mengadakan ekstra bulu tangkis, tetapi kita mempunyai bibit yang baik, ya, ada anak-anak kita yang pintar main bulu tangkis. Nah, barangkali itu bisa kita bina menjelang ada lomba seperti itu, ya. Tapi yang bisa kita laksanakan secara rutin, ya sebaiknya kita laksanakan secara rutin. Kemudian yang ketiga, pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi. Meskipun ini agak sulit Bapak Ibu, karena memang di setiap sekolah itu banyak kekurangan guru, ya, tetapi saya tetap selalu berkonsultasi dengan dinas pendidikan utamanya, ya. Kita masih agak beruntung karena kita 21 kelas, jumlah guru kita itu 34, terdiri dari ASN 17, P3-nya 13, honorernya 4 orang, ya. Oke, terus Ibu 4 orang, ya, honorernya, ya. Jadi ini 34, ya. SMP 1 Boyolali 27 kelas, gurunya 28. Ya, Bapak Ibu bisa cek di sana, ya. Kemudian di SMP 2 24 kelas, gurunya 29 kalau tidak salah. Nah, kita 21 kelas, gurunya 34. Ini masih lumayan, ya. Meskipun sebenarnya juga masih kurang, ya. Idealnya Bapak Ibu itu mengajar 24 jam, ya. Sekarang yang mengajar 24 itu tidak ada, lebih dari 30 semua. Sekolah lain lebih dari itu, ya. Bahkan mulangnya itu kerangkep, ini. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi saya selalu koordinasi dengan dinas pendidikan, ya. Apalagi ini dalam waktu dekat ini ada pengangkatan untuk P3K, ya, yang dari sekolah kita, ya, yang mendaftar P3K, ya, harapan saya bisa ditempatkan di sekolah kita, ya, di samping meminta tambahan. Oke, berikutnya, ya, yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan lokakarya, seminar, simposium, atau IHT. Nah, seperti kegiatan pada hari ini Bapak Ibu, itu salah satu usaha kita untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mengadakan kegiatan ini sudah 3 kali. Ini yang ketiga. Ya. Nah, monggo ini budaya yang positif, ya, barangkali ini bisa kita agendakan. Yang mengisi itu bisa bergantian. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, ya, kita mempunyai beberapa Bapak Ibu guru penggerak, ya, itu bisa menyampaikan materinya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Nih. Terus berikutnya yaitu peningkatan pelaksanaan program pembiasaan. Setelah kita sudah melakukan program
program pembiasaan dengan baik, Bapak Ibu. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Program senyum, sapa, salam, ya, itu baik sekali. Mari kita laksanakan dimanapun kita berada, terutama pada waktu kita berada di lingkungan sekolah. Ya. Saya mengamati anak-anak kita itu untuk 3S itu ya sudah baik, ya sudah baik. Ya, wajar kalau ada 1-2 anak yang masih kurang, itu wajar. Ya, tapi itu kewajiban kita ya agar kegiatan itu, pembiasaan itu bisa berjalan dengan baik dan selalu ada peningkatan. Budaya antri yang kita lakukan setiap pagi bersalaman itu juga sangat bagus, ya. Dan kita bisa melaksanakan itu setiap pagi. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian misalnya lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum dilakukan pembelajaran, ya. Asmaul Husna. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah baik, mari kita tingkatkan, Bapak Ibu. Ya, sayang sekali kalau ada penurunan. Ya. Nah, jadi peningkatan pelaksanaan program pembiasaan itu ya, kalau kita pembiasaan itu berjalan baik, ya kita itu di sekolah itu juga merasa nyaman. Ya, dengan anak-anak kita hubungannya baik, anak tidak terlalu takut dengan kita, ya, itu anak-anak juga merasa nyaman juga. Kemudian yang keenam adalah peningkatan pengembangan budaya dan lingkungan bersih melalui kegiatan tamanisasi dan bank sampah. Ya, Bapak Ibu, hampir semua siswa kita setiap istirahat itu pasti jajan. Ya, kita mempunyai 4 kantin yang ada, dan itu sumber sampah. Ya, kalau itu tidak kita kelola dengan baik, ya sekolah kita akan kelihatan kotor, sampah ada di mana-mana. Ya. Alhamdulillah ya, pengelolaan sampah di sekolah kita itu sudah baik. Ya, saya melihat kalau saya keliling itu lingkungan juga sudah bersih. Ya, meskipun masih ada 1-2 sampah yang berceceran. Kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga atau instansi yang lainnya. Ya, contoh kemarin dari SMA Pradita itu datang ke sini, ya itu juga memberikan sosialisasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Ini. Ya. Kemudian tamanisasi itu juga sudah baik, ya. Terima kasih Pak Eri sudah memulai dengan membuat tanaman hidroponik. Ya. Oh, Pak Yono, ya. Pak Yono, Pak Eri dan kawan, ya. Terima kasih. Nah itu kalau tanamannya sudah wayai panen gitu kan, dilihat itu kan enak sekali, ya. Nah, kelihatan asri, ya. Malah bisa untuk foto-foto juga nanti. Itu. Nah, itu diteruskan saja, itu suatu kegiatan yang baik sekali, ya. Itu juga bagian dari pendidikan ke anak-anak kita. Berikutnya Bapak Ibu, sarana prasarana yang ada di sekolah kita itu sudah lumayan baik jika dibandingkan dengan sekolah yang lain. Bangunan yang ada di SMP Negeri 1 Cepogo itu kualitasnya baik, ya. Tidak ada tembok yang retak, tidak ada tembok yang catnya itu mengelupas,
Sekolah lain banyak yang temboknya retak dan sebagainya. Kita itu mempunyai sarana yang komplit. Kita mempunyai lapangan basket, bisa digunakan untuk tenis juga. Punya lapangan upacara yang luas, punya perpustakaan ya yang isinya juga memenuhi syarat. Ya, banyak sekali buku-buku yang ada di situ. Lab TIK kita juga punya. Ya, ruang pertemuan punya. Ya, jadi kita itu komplit Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian alat-alat karawitan kita punya, drum band punya. Nah, mari Bapak Ibu yang kita punya itu kita manfaatkan dengan baik. Ya. Sayang kalau yang ada itu tidak dimanfaatkan. Kita harus bersyukur ya, kita mempunyai sarana prasarana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir ya, yaitu peningkatan wawasan daya nalar dan pola pikir berbasis budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan outing kelas. P5 itu sudah kita laksanakan ya, kita ambil setiap hari Jumat dan Sabtu. Di dalam pembelajaran P5 Bapak Ibu ya, itu banyak sekali yang bisa kita sampaikan ke anak-anak itu. Memang tujuan dari P5 itu adalah membentuk manusia yang berkarakter dan mempunyai keahlian. Ya. Ini. Jadi kita membentuk manusia yang jujur, ya, membentuk manusia yang kreatif, berdisiplin, ya, kemudian bergotong royong dan sebagainya. Kita biasakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Harapannya di dalam kegiatan kelima itu kita bisa mendapatkan hasil yang nyata ya dari program kegiatan P5 tersebut. Nah, yang barangkali hasil dari kegiatan itu ya mungkin bisa digunakan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, secara singkat itu ya, program sekolah kita tahun 2024-2025. Nah, sambil berjalannya waktu, mari Bapak Ibu yang belum saya sampaikan ya itu bisa kita laksanakan. Tapi minimal apa yang saya sampaikan ini bisa kita laksanakan. Saya berharap kapasitas Bapak Ibu itu selalu meningkat. Ya. Berikan keleluasaan kepada siswa untuk mengapresiasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Berikan ruang siswa untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Ya. Berikan siswa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mempresentasikan hasil, untuk menyampaikan ide dan sebagainya. Ya. Jadi anak kita beri kebebasan dengan bimbingan kita. Ya, agar anak itu tidak merasa takut. Ya. Kalau kita ngajar anak itu takut itu ya kita nggak semangat. Ditembak itu benar, ya, suruh maju nggak mau dan sebagainya. Ya, tapi mulai dari sedikit Bapak Ibu kita beri kepercayaan kepada anak. Ya, bagaimana caranya Bapak itu mempunyai trik sendiri. Ya. Ini ya, jadi itu Bapak Ibu program untuk sekolah kita ya barangkali masih banyak kurangnya, tapi kekurangan itu bisa kita tambahkan nanti sambil berjalannya waktu.
Saya kira itu Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup, barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Betul Pak Tuge? Ya, terima kasih. Berarti apa yang saya sampaikan sudah Bapak Ibu terima dengan baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan program sekolah yang sudah disampaikan lengkap. Tadi tanya jawab sudah sekaligus, tapi tidak ada yang bertanya dan tidak perlu dijawab. Enggak ada yang bertanya. Di depan ini ada ini tahu Pak? Oh ya, Bapak Ibu, saya mempunyai niat, ya, jika kita mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1, ya, hadiah anak biar untuk anak. Kemudian yang membina saya beri reward. Yang mendapatkan juara 1 atau 2, ya, kalau 3 ya dosen-dosen, saya juara 1 dan 2 dulu saja. Ya, jadi ini reward untuk Bapak Ibu yang kemarin membina lomba ucapan Pancasila dan Udin, ya, dan pidato. Ya, juara 1 pidato, juara dapat 2-nya pembacaan Pancasila dan Udin. Oke. Terima kasih. Tadi saya kira siapa yang bertanya diberi reward gitu. Kalau begitu saya ngajak pertama kali. Takon-takon itu. Karena ini ada reward dari sekolah dan ini merupakan suatu penghargaan. Jangan dinilai apa barangnya dan berapa harganya, tapi nilailah bahwa ini penghargaan yang diberikan dari sekolah kepada Bapak Ibu Bina. Untuk itu kemarin yang membina pidato itu adalah Bapak Surisno dan Bapak dan Ibu Ragil. Monggo silakan ke depan Pak Risno, Bu Ragil, kemudian Bu Meris sekaligus Bu Meris itu juga membina yang pembacaan pembukaan Udin 45 dan juga di pidato beliau terlibat. Untuk itu beliau bertiga dipersilakan ke depan untuk menerima reward entah apa isinya. Semoga bermanfaat dan terutama memberikan semangat kepada panjenengan dan juga memberi inspirasi pada teman-teman kalau membina dengan baik dan berhasil jadi juara akan dapat reward. Untuk berikutnya reward seperti ini nanti bisa disampaikan di depan upacara supaya anak-anak sudah tahu. Nah, nanti besok ada lomba ACC, nanti Bupati sama Pak Yono yang akan dampingi, semoga juara sehingga nanti beliau berdua juga akan menyusul Pak Risno dan kawan-kawan berdamping. Monggo kami silakan ke depan Pak Risno, Bu Haris, Bu Ragil, kemudian berkenan Bapak Kepala untuk menyerahkan kepada penghargaan ini didokumentasikan. Bu Kuswa ini yang mengangkatkan barangnya, silakan ke Pak. Paling gede salonnya itu. Salonnya itu salonnya itu Pak. Paling gede salonnya.
Ini rasa nangis. Ada tambahan bonus. Cincin 60 gram. Terbuat dari asas ya, demikian tadi untuk reward, dan ini menjadi semangat baru ya. Untuk selanjutnya nanti semoga bisa seperti ini. Saya kira itu saja untuk kegiatan kita pada sore hari ini sudah berakhir dengan lancar dan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga nanti IHT berikutnya yang di sore ini masih ada 2 IHT lagi di bulan November, nanti bisa kita laksanakan dengan baik, dan mohon kalau ada seperti ini bisa diikuti dengan tepat waktu, secepatnya kita naik sehingga rampungnya itu cepat. Sudah pukul 14.29. Dengan demikian acara pada siang hari ini kami tutup. Saya dalam menyampaikan atau mengambil acara ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.